我们自然会将其斩。我愿意退出争夺。圣人皆一，撑不了太久，得想办法离开。十洞天，轮回之力，你开吧。这起不信使唤，非要找死。哈哈哈哈哈哈！那古书岂不是也要神兽升天而去？ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Kita gaskan buat si anak beruang dulu nih. Baru malamnya kita gaskan buat si Dewa Pakbo ya guys ya, panutan kita semua. Kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, dimana akhirnya kita melihat jagoan kita alias Shihao yang akhirnya membantu kelompoknya Hong Huang guys. Sebelumnya sih ada sedikit keraguan karena sempat dikhianati. Shihao melepaskan semua rantai yang mengikat kelompoknya Hong Huang dan mulai membantu mereka kabur dari para Master Venerable guys. Dan tidak lama dari itu juga mereka sampai ke sebuah kuil yang ada si wanita Feng Rui. Di sana juga ada dua buku kitab kuno yang diincar-incar oleh semua orang guys. Tapi sayangnya larangan di sana itu masih sangat kuat, sehingga Shihao mencoba mendekatinya, tapi malah ingin diserang oleh Choyun dan Cao Qi dari belakang guys. Nah dari situlah Shihao mengulik masalah yang sebelum-sebelumnya, yang dimana waktu itu dia diserang dari belakang hingga terjatuh ke dalam air guys. Sehingga di akhirnya dia mendapatkan kalau Choyun lah pelakunya. Tapi Choyun yang tak tahu diri menantang Shihao untuk berduel guys. Sehingga terjadilah pertarungan singkat. Tentu Shihao nggak perlu berusaha banyak ya. Dia cuma menjadikan si Choyun itu sebagai kelinci percobaan buat teknik baru tulang tertingginya guys, yaitu reinkarnasi. Di mana itu bisa membuat musuh menjadi muda dan tua dalam waktu singkat. Ini super OP tekniknya guys. Namun tidak lama dari itu muncullah para Master Venerable dan satunya berasal dari ras gagak emas guys. Dan akhirnya kita pun masuk ke intro. Kemunculan para Master Venerable tentu membuat mereka kembali ketar-ketir. Tapi si Cao Qi teringat akan kata-kata sang Master yang mengatakan, kalau berteman maka akan diperlakukan baik. Tapi sebaliknya kalau musuh, mereka nggak bakal menahan diri dan akan membantainya guys. Sehingga keputusan tidak terduga pun terjadi, di mana Cao Qi maju ke hadapan para master dan mulai berlutut. Dia mengatakan kalau dirinya bersedia mundur dari perebutan harta buku kitab ilahi ini. Sang Master Venerable pun meyakinkan mereka nggak bakal ragu membantai teman-temannya Cao Qi. Sementara buat si Cao Qi yang sudah menyerah nggak bakal diusik, sehingga mereka menyatakan akan membantai para pendatang dari luar tanpa ampun guys. Sang Master dari Gagak Emas pun mengeluarkan semacam teknik rahasia dari klan Gagak Emasnya yang bisa memperkuat kekuatan tempur para Master Venerable yang lainnya. Mereka sudah siap untuk membantai Shihao dan kawan-kawannya guys. Sehingga pertarungan pun terjadi. Shihao tanpa basa-basi langsung mengeluarkan armor emas tubuh ilahi. Dan pertarungan terus terjadi. Niat pedang suci juga Shihao keluarkan. Itu cukup membuat para master tersudut. Si Cao Qi sialan mengatakan, dengan kalian membantai Shihao, maka harta itu dipastikan menjadi milik kalian. Shihao yang memiliki armor tubuh emas itu pantas memiliki kekuatan seperti itu guys. Sialan ini orang ya, minta dibantai.
Shao pun mengeluarkan banyak sekali singa kuno Xuan Ni untuk menekan mereka. Tidak lupa Hong Huang berjanji bakal memberikan Cao Qi pelajaran saat mereka kembali ke alam atas nanti. Sementara Master Venerable Tosha mengeluarkan Hydra kepala 9-nya guys. Setelah dipikir-pikir, kekuatan tempur Shihao itu sangat kuat dan bisa menahan mereka semua. Sehingga Xuan Ming pun memberikan sebuah ide di mana mereka bakal mengambil buku kuno ilahi itu selagi Shihao menahan mereka guys. Namun tentu tidak dibiarkan oleh para musuh. Xuan Ming melawan Master Venerable Tosha, tapi dia mengambil kesempatan untuk menerobos ke depan guys. Namun saat mereka bertiga ingin mengambil buku tulang kuno itu, malah terpental. Itu adalah larangan kekacauan yang membuat orang lain tidak bisa masuk mengambilnya. Sehingga sang Master Venerable pun memutuskan untuk menangkap kelompok Shihao terlebih dahulu, barulah mencari cara menerobos larangan itu. Shihao memastikan untuk tidak perlu khawatir karena dia mempunyai cara. Si Cao Qi di sini dengan lancang mengatakan, guys, kalian ini para master terhormat, tapi kok takut dengan praktisi kecil bocah seperti Shihao. Itu membuat para master kesal dan langsung menggabungkan kekuatannya guys. Shihao secepatnya mengeluarkan jalur surgawi ke-10-nya untuk menyerap semua serangan mereka. Ini para Master Venerable malah ngasih dia kekuatan, dan kekuatan itu dipakai sama Shihao buat mengaktifkan kekuatan reinkarnasi tulang tertingginya guys. Mereka yang terkena teknik ini kultivasinya auto melemah. Mantap, ini teknik asli. Mereka juga mencoba menyerang Shihao demi menghentikan teknik miliknya. Tapi apa yang terjadi? Salah satu master dengan satu tonjokan aja langsung hancur tubuhnya guys. Belum selesai, master yang kedua juga dihancurkan sama Shihao. Tapi darah dari hasil pertarungan mereka juga memicu sebuah formasi sihir, sehingga tuar. Kedua buku tulang itu bebas tanpa ada larangan lagi guys. Tentu mereka secepatnya mengambilnya, namun tidak dibiarkan oleh sang Master Venerable. Sehingga pertarungan pun terus terjadi. Tapi anehnya, Hong Huang menyerahkan buku tulang kuno itu kepada Cao Qi guys. Sehingga Cao Qi pun secepatnya kabur dari sana. Saat kabur dia berpikir mungkin dirinya bisa menyalin buku kuno itu dan memberikan yang palsu untuk mengecoh musuh. Sehingga satunya dia langsung lempar kepada Shihao guys. Sementara satunya lagi dibawa pergi. Tentu ketika Master Venerable langsung menghampiri Shihao dan meminta menyerahkan buku kuno itu. Namun guys, sebenarnya yang diberikan kepada Shihao itu adalah yang palsu dan mereka sama sekali nggak percaya. Padahal itu salinan guys. Master klan Gagak Emas langsung mengeluarkan formasi apinya supaya si Cao Qi nggak bisa kabur. Cao Qi lagi-lagi terpikirkan suatu ide guys. Dia langsung berlutut dan memberikan kedua buku kuno tulang kepada Master Gagak Emas. Tapi di sini Cao Qi berakting seakan-akan dia sedari awal sudah bekerja sama dengan Master Gagak Emas guys. Sehingga itu pun berhasil dan membuat para Master Venerable lainnya percaya dan auto kesal guys. Mengira kalau mereka cuma diperalat. Di sini dia memuji Cao Qi dan mengambil kedua buku kuno tulang itu sambil tersenyum. Namun tiba-tiba, tuar.
Cao Qi ditusuk sampai sekarat guys. Master Gagak Emas yang ingin pergi dari sana pun tidak dibiarkan oleh Chiu Toshe. Di sini Cao Qi secepatnya dihampiri sama yang lain. Yang ternyata guys, dia masih menyimpan salah satu yang asli. Satu lagi yang asli ada pada si Master Gagak Emas. 我留了一块，证明只是我复刻了。你们拿去。 Sehingga dia menyuruh mereka untuk menyimpan satunya lagi dan secepatnya kabur dari sini. Karena tiruan buatannya itu nggak bakal bertahan lama lagi. Cao Qi yang sudah mau meninggoy, dia berpesan kepada Shi Hao guys untuk membalaskan dendamnya Ling Chun yang dibantai oleh Master Venerable Pohon. Jadi sebenarnya sedari awal Cao Qi itu cemburu kepada Shi Hao. Karena pas dia datang, Ling Chun selalu melihat dan memuji Shi Hao guys. Yang berarti si Cao Qi sedari awal sudah terbakar dengan api cemburu. Makanya benci sama Shi Hao dia. Sehingga setelah itu Cao Qi pun meninggoy. Shi Hao memastikan kalau seperti ini terus mereka juga nggak bakal bisa kabur. Buku tulang kuno pun sengaja diberikan kepada Shi Hao buat dia analisa guys. Apakah ada cara untuk mereka bisa kabur dari sini ataukah tidak? Apalagi Shi Hao yang bakatnya lebih tinggi harusnya bisa lebih cepat. Sementara Shi Hao mencari tahu, mereka bakal melindunginya. Shi Hao sendiri juga penasaran apakah dia bisa memecahkan misteri di balik buku kuno itu. Sepertinya sih bakalan sulit. Di sisi lain, pertarungan para Master Venerable terus terjadi. Mereka saling rebut-merebut buku kuno itu. Salah satunya berhasil didapatkan oleh sang Master Pohon. Sementara mereka asik bertarung, Shi Hao yang sedang mencoba memecahkan misteri. Tapi dari buku kuno itu menciptakan sebuah larangan kuno yang berisikan api matahari. Dikatakan kalau api ini bisa membakar apa saja, bahkan senjata tertinggi sekalipun. Sehingga Shi Hao dipercaya bakal terbakar sampai abu guys. Namun tuar, Shi Hao dengan mudah menghilangkan larangan api itu. Ledakan itu juga berhasil membuat sang Master Gagak Emas mengetahui kalau buku kuno yang berada di tangan sang Master Pohon itu adalah yang asli, sementara di tangannya itu yang palsu. Kena prank. Di sisi lain, Shi Hao teringat kata-kata si Dewi Willow yang mengatakan kalau beberapa orang sudah melihat kebenaran untuk bagian bab pertama dari manuskrip kuno guys. Buku kuno yang satu ini berisikan kebenaran itu. Tapi Shi Hao menilai buat sekarang mungkin itu tidak berguna. Karena mereka harus mencari bagian keduanya lagi, yang dimana dipegang oleh si Master Venerable Pohon guys. Shi Hao mempunyai sebuah ide, dia melemparkan miliknya kepada Master Venerable. Tentu itu membuat si Master Gagak Emas auto murka. Rencana Shi Hao adalah membiarkan para master bertarung dulu sementara mereka mengincar Master Pohon buat merebut buku kuno yang kedua guys. Shi Hao ingin mereka menggabungkan kekuatan untuk menyerang. Di sini nanti dia juga bakal menggunakan kekuatan reinkarnasi lagi untuk melemahkan si Master Venerable Pohon. Sehingga tanpa basa-basi, mereka pun menerjang ke arah si Master Venerable Pohon guys. Dan terus menyerangnya tanpa henti. Tentu si pohonnya sudah dilemahkan oleh kekuatan reinkarnasi Shi Hao, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga Shi Hao akhirnya berhasil merebut bagian kedua dari buku kuno guys. Dia secepatnya ke tempat tersembunyi. Shi Hao pernah mendengar rumor kalau bab yang asli bukan berada di istana kekacauan ini, melainkan berada di aula tertinggi.
Jadi dia bertanya-tanya apakah ini benar bagian kedua dari bagian kebenaran asli guys. Di sisi lain pertarungan para master masih saja terjadi. Master Gagak Emas mengaktifkan larangan api yang membuat mereka nggak bisa kabur sama sekali. Itu membuat sang Master Pohon Auto kesal guys dan mencoba menyerangnya. Tapi tiba-tiba buku kuno yang dipegang oleh sang Master Venerable Chiu Toushe yaitu kembali ke tempat asalnya, yaitu sang wanita bunga matahari. Dia juga tiba-tiba bereaksi membuka bunganya guys. Yang ternyata dia mengambil kembali buku tulang itu guys. Sehingga mereka tanpa basa-basi menyerang secara bersamaan tapi juga tidak berefek. Shahai menyadari itu, dia nggak bisa membawa kabur buku kuno itu dari sini. Dirinya pun mencoba melihat apa yang ada di dalamnya. Di sini dia sempat bingung dengan isinya guys. Dia berpikir ini adalah ciptaan agung yang disebutkan oleh Kaisar Langit. Sehingga Shahao pun mencoba menyalin isinya terlebih dahulu. Di sisi lain, istana di sana mulai runtuh guys. Buku kuno yang dipegang oleh Shahao pun juga diambil kembali oleh si wanita matahari. Tapi karena itu juga, larangan api di sana pun sudah mulai menghilang. Ditambah istana yang sudah mau runtuh. Mereka secepatnya kabur dari sana dan kalian tebak guys apa yang terjadi. Pohon matahari di sana itu mulai naik ke atas langit. Begitu juga dengan kedua buku kuno yang dipegang sama si wanita Fengrui ikut bersamanya guys. Wow. Tapi kalian jangan kemana-mana dulu dong. Penasaran kan dengan kelanjutannya? Karena habis ini Shahao bakal berganti tempat lagi guys. Mau kemana Min? Langsung saja kita masuk ke bagian spoiler buat part 84 episode 86 yang rilis lagi di minggu depan nih. Langsung saja. Jadi guys, nantinya mereka semua bakal melihat proses pohon matahari yang naik ke atas langit. Tapi sepertinya di sini mereka sudah keluar dari alam pohon itu guys. Namun, kata siapa pertarungan sudah selesai. Entah gimana caranya, Master yang sudah berhasil dimatai sama Shahao itu masih hidup guys. Dan mulai bertarung menangkap si Master Gagak Emas. Selain itu juga, Shahao bakal mendapatkan sebuah bola berwarna kuning, entah apa itu. Ada juga si Batu Dewa yang mulai membantu Shahao melawan para Master Venerable. Shahao sampai-sampai mengeluarkan teknik Hunpengnya guys. Dia yang hampir diserap oleh sang Master Pohon diselamatkan oleh Hong Huang dan kawan-kawannya. Dan setelah semua urusan selesai, mereka akhirnya berpisah guys. Shahao bisa kembali bertemu dengan keluarganya. Tapi saat kembali, dia harus bertemu dengan si wanita rubah lagi. Mimin lupa sama nama dia nih. Coba kalau ada ingat kalian tulis di kolom komentar guys. Namun entah apa urusan dia datang, tapi pasti sesuatu hal yang menguntungkan dirinya. Dan selesai dulu untuk part 83 WMSG guys. Dan seperti biasa, update lagi nanti untuk part 84 episode 86 yang akan kalian tunggu-tunggu di hari Jumat seperti biasa siang hari guys. Dan pastinya hanya di sini, Kobi Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobi Movie dan Kobi Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.